Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aam Amalia, salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Perkenalkan, saya di sini untuk menjelaskan terkait mata kuliah konsep dasar matematika lanjutan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikatis dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan mulai mendeskripsikan secara umum mata kuliah konsep dasar matematika lanjutan. Mata kuliah konsep dasar matematika lanjutan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS dengan teori selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar dalam mata kuliah ini menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah konsep dasar matematika lanjutan membekali mahasiswa program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar tentang berbagai wawasan konsep dasar matematika lanjutan. Capaian mata kuliah konsep dasar matematika lanjutan yaitu memahami konsep-konsep dasar matematika seperti kesebangunan dan kekongruenan bangun datar, logika matematika, pola bilangan, bentuk aljabar, relasi dan fungsi, serta sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Lalu OBE dalam mata kuliah ini yaitu berupa portofolio tugas-tugas latihan serta video pembelajaran. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah konsep dasar matematika lanjutan sangat beragam, yaitu dari buku-buku yang terkait dengan konsep dasar matematika dan modul ajar yang saya susun, yaitu modul konsep dasar matematika lanjutan yang nantinya akan digunakan dalam mata kuliah konsep dasar matematika lanjutan. Sistem pelaksanaan mata kuliah konsep dasar matematika lanjutan dilakukan secara learning method yang mengutamakan peran dan keaktifan siswa dalam proses pembelajarannya. Mata kuliah konsep dasar matematika lanjutan dilaksanakan kurang lebih 16 pertemuan, di mana pertemuan 8 diisi dengan ujian tengah semester dan pertemuan 16 diisi dengan ujian akhir semester. Penilaian mata kuliah konsep dasar matematika lanjutan didapatkan dari presensi, keaktifan, tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah konsep dasar matematika lanjutan untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Selanjutnya, cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring atau tatap muka di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hebat, hadir semuanya ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai perkuliahan konsep dasar matematika lanjutan, kita awali dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan membaca doa yang dipimpin oleh PJ kelas. Silakan PJ kelas. Bersiap, berdoa dimulai. Selesai. Oke, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang materi bentuk aljabar. Kan? Kemarin kita sudah membahas yang lainnya, sekarang kita membahas tentang bentuk aljabar. Siapa yang tahu tentang bentuk aljabar? Kita akan membahas apa saja sih di dalam unsur-unsur bentuk aljabar? Ada apa saja?
Kalau ada variabel berarti ada apa? Koefisien, konstanta. Terus ada apa lagi? Ada? Oke, nanti dalam perkuliahan hari ini yang akan kita bahas itu ada mengenal bentuk aljabar, terus ada unsur-unsur bentuk aljabar, ada operasi bentuk aljabar. Nanti ketiga ini akan kita bahas pada hari ini. Terus kita lanjutkan. Subcem PMK hari ini adalah yang pertama, mampu memahami konsep dasar aljabar, operasi hitung bentuk aljabar. Yang kedua itu mampu menerapkan konsep aljabar dalam pemecahan masalah. Nah, indikator yang harus tercapai oleh mahasiswa, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep variabel, koefisien, konstanta, dan suku dalam bentuk aljabar. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dalam bentuk aljabar. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep aljabar dalam memecahkan masalah sehari-hari. Oke, di sini sejarah dan pengertian aljabar terlebih dahulu. Aljabar menjadi salah satu cabang ilmu matematika yang merupakan karya seorang ahli matematika Arab yang bernama Muhammad Al-Khwarizmi. Nah, kalau pengertian bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Di sini contohnya kita lihat ada sebuah masalah. Masalah yang pertama adalah jumlah dua bilangan. Nah, jumlah dua bilangan berarti kan belum diketahui ya kan? Berarti bisa dimulai dengan A ditambah B, ya kan? Dengan X ditambah Y dan sebagainya. Nah, sekarang unsur-unsur bentuk aljabarnya. Di sini ada variabel, ada koefisien, ada konstanta dan ada suku. Nah, sekarang sebelum saya lanjut ke yang variabel, siapa yang tahu? Variabel apa sih? Oke, Najwa, silakan. Ya, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Itu adalah variabel. Dan biasanya variabel itu menggunakan huruf kecil. Jadi bukan huruf kapital ya. Boleh bebas menggunakan A sampai Z boleh. Yang penting harus menggunakan lambangnya itu dilambangkan dengan huruf kecil. Oke. Unsur yang kedua ada koefisien. Oke, Livia silakan. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Oke, jadi faktor konstanta ya dari bentuk aljabar itu ya kan. Dan yang selanjutnya ada konstanta. Oke. Suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Oke, konstanta itu berupa bilangan tapi tidak mendapatkan variabel atau tidak ada variabelnya. Itu adalah konstanta. Suku satu adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi tidak dihubungkan. Berbedanya nanti kalau sudah mulai dengan suku dua, berarti itu ada yang dihubungkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Itu pembedanya. Jadi kalau suku satu tidak dihubungkan oleh operasi penjumlahan maupun pengurangan, pokoknya tidak dihubungkan. Contohnya di sini ada 3x, kan tidak ada yang menghubungkan kan ya? Iya. Kan? Di sini misalnya min 5z, kan juga tidak ada yang menghubungkan. Berarti kalau tidak ada yang menghubungkan, ini namanya suku satu. Jadi nanti ada beberapa kuis yang akan saya berikan. Bagi yang bisa silakan maju ke depan dan menjelaskan kepada teman-temannya ya. Kita mulai dari kuis yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada tentukan suku variabel, koefisien dan konstanta dari bentuk aljabar berikut ini. Oke. Ada kuis yang pertama, soalnya adalah tentukan suku variabel, koefisien dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Nih, saya tulis ya.
B-nya adalah 10x pangkat 3 ditambah 5A kuadrat dikurang 3B ditambah 6. Ini untuk kuis yang pertama. Silakan coret-coret dulu siapa yang Oke, siapa ya? Senang ya. 1, 2, 3. Oke guys ya, silakan. Yang lainnya perhatikan ya. Sukunya adalah 6A, variabelnya adalah yang A, koefisiennya adalah 6, konstantanya adalah 8. Yang B, sukunya itu 10x pangkat 3, 5A pangkat 2, dan 3B. Variabelnya itu ada x pangkat 3, A pangkat 2, dan B. Koefisiennya itu ada 10, 5, dan 3, dan konstantanya itu 6. Oke. Makasih guys ya. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, yang A ini ada 6A ditambah 8. Yang pertama ditanyakan adalah sukunya. Berarti sukunya itu kan kita pisahkan karena dia sudah dihubungkan oleh operasi penjumlahan maupun pengurangan, gitu kan tadi yang penjelasannya. Berarti di sini ada 6A sukunya dan ada 8. Variabelnya, variabel itu berarti huruf A, karena harus huruf kecil kan, berarti A. Koefisien adalah bilangan yang terdapat variabelnya, berarti yang 6. Konstantanya yang 8, sebuah bilangan tapi tidak di tidak memiliki variabel. Yang B, 10x pangkat 3 ditambah 5A kuadrat dikurang 3B ditambah 6. Sukunya dulu berarti 10x pangkat 3, 5A kuadrat. Nah, berarti ini negatif kan? Terus ada sukunya lagi. Variabelnya berarti yang ada huruf-hurufnya saja. X pangkat 3, pangkat 2, dan koefisiennya yang terdapat variabel bilangan 10, 5, negatif. Konstanta 6. Oke, sampai yang sini kuis yang pertama sudah jelas belum? Sudah. Kemudian dikurangi 5 akan menghasilkan bilangan 9.
Dan yang B-nya, suatu bilangan jika dikurangi 2 kemudian dibagi 3 akan menghasilkan 2. Jadi ini hanya disimbolisasikan saja. Y dan Z. Menggunakan variabel Y dan Z. Buat yang A, aku adalah suatu bilangan. Bilangannya itu kita kan pakai variabel B. Bilangannya sama dengan pakainya variabel Y. Terus jika dikalikan 2 berarti dikalikan 2. Dikalikan 2. 2 dikali Y sama dengan 2Y. Terus kemudian dikurangi 5. Dikurangi 5 2Y min 5 karena dikurangi 5 ya. Terus akan menghasilkan bilangan 9. Menghasilkan 9. 2Y min 5 sama dengan menghasilkan 9. Jadi bentuk aljabarnya adalah yang ini. 2Y min 5 sama dengan 9. Itu yang A. Terus selanjutnya kita ke soal berikutnya yang B. Itu lihat suatu bilangan. Bilangannya itu adalah kita simbolkan, kita pakai yang Z. Bilangannya sama dengan Z. Dikurangi 2. Dikurangi Z min 2 karena dikurangi 2. Terus kemudian dibagi 3. Dibagi 3 sama dengan Z min 2 dibagi 3 yang menghasilkan Z min 2 dibagi 3 menghasilkan 2. Nah, jadi bentuk aljabarnya adalah yang ini. Z min 2 dibagi 3 sama dengan 2. Gitu. Nah, untuk bentuk aljabar nanti ada tugas dari saya, tugas kelompok. Silakan kalian buat kelompok, bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Silakan bentuk kelompok terlebih dahulu dibagi menjadi 6 kelompok. Silakan. Perhatikan terlebih dahulu contoh soal di depan ya. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang memiliki lebarnya n ditambah 2 dan panjangnya adalah 6n ditambah 2. Maka hitunglah luas tanah tersebut dan panjang serta lebar apabila variabelnya adalah n sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini berarti kita harus memahami terlebih dahulu soal ceritanya itu. Kalau kita sudah paham, berarti kita menuliskan apa yang diketahui dalam soal, apa yang ditanyakan, ya, bagaimana nih cara penyelesaiannya, dan yang terakhir adalah kita membuat kesimpulannya. Pada itu kan B, berarti 60B dikurang 7 besi itu kan C, berarti kurang 7C. Kemudian beli Pak Parman membeli lagi, berarti kalau membeli lagi kan ditambah 10A. Kemudian ditambah lagi 50 batang merah ditambah 12. Nah kan ini kan belum ada disatuin dulu kan variabelnya. Berarti kan kita satuin kayak A sama A, B sama B. Berarti kan bisa 30A dikurang 8A ditambah 10A. Terus yang kedua ini kan B, 120B dikurang 60B ditambah 10B.
Terus yang selanjutnya kan C, 18C. Dikat 50 batang merahnya. A itu sama dengan semen, B sama dengan bata merah, terus C sama dengan besi. Nah terus kan kita tulis Pak Farman membeli, berarti kan semennya kan 30, berarti 30A. Terus batanya 120, berarti 120B ditambah besinya itu kan 18C. Yang kedua itu kan bahan yang digunakan untuk membangun rumah itu berarti kan dikurang 8, dikurang semen itu sebagai semen A, terus 60 bata merah itu B, dikurang 7 besi itu 7C. Nah ditambah kan membeli lagi, berarti kan ditambah berarti 10 semen itu A, ditambah 50 bata merah itu B, terus ditambah 12 besi itu C. Nah terus kan ini kan belum disatuin, jadi kita satuin kan kayak variabelnya kayak A sama A, B sama B. Ini kan 30 dikurang 8A ditambah 10A. Nah terus 120B dikurang 60B ditambah 10B ditambah 50B. Terus ini kan selanjutnya 18C dikurang 7C ditambah 12C. Ini kan 30 dikurang 8 itu kan dapat 22 tambah 10 berarti kan hasilnya 32 kan. 32 ditambah 120 kan dikurang 60 berapa teman-teman? Iya 60 ditambah 50 berarti kan 110 kan. Terus 10B ditambah ini kan 18 dikurang 7 berapa? 11 ditambah 12 sama 23 kan? Jadi jumlah sisa A atau semen itu 32, jumlah sisa B atau bata merah itu 110. Terima kasih dengan kelompok 5 ya. Nah sekarang kita lihat di sini diketahui Pak Farman membeli 30 semen. Kalau pertama mempunyai berarti kan kita jumlahkan. Keduanya ada kata kunci bahannya yang digunakan, berarti kan bahannya berkurang kan? Bahannya berkurang berarti dikurang. Di sini beli lagi Pak Farmannya, berarti kan barang itu bertambah kembali. Terus yang ditanyakan kan sisanya kan, jumlah bangunan Pak Farman sekarang bahan bangunan, berarti kan sisanya. Berarti yang ini kita jumlahkan terlebih dahulu seperti yang tadi dijelaskan oleh temannya. Terus ini berarti dikurangi karena bahannya digunakan, ini dijumlahkan lagi karena membeli kembali, dan diakhiri dengan kesimpulan. Jadi jumlah sisa A ini kan dimisahkan dengan semen kan, berarti jumlah semennya adalah 32, jumlah sisa B berarti jumlah bata merahnya adalah 110, dan jumlah sisa besinya itu adalah besinya 23. Jadi itu untuk cara menyelesaikan masalah di soal nomor 3. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan tentang soal-soal yang sudah kalian kerjakan per kelompok? Tidak ada, cukup? Berarti kita sudah mempelajari hari ini itu diawali dengan sejarahnya bentuk aljabar, ya kan? Terus sudah mempelajari unsur-unsurnya, terus sudah mempelajari juga operasi bentuk aljabarnya, dan diakhiri dengan tugas kelompok yaitu menjelaskan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dalam soal cerita. Sekarang hari ini setelah dari tadi kita sudah memulainya, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya. Oke, silakan. Saya
Nalita Widianti, saya akan menyimpulkan materi aljabar yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama-tama, apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya membuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Dalam aljabar ini terdapat variabel, ada juga konstanta, ada juga koefisien. Variabel itu apa? Variabel itu adalah simbol yang menggantikan huruf yang belum diketahui tersebut. Kalau konstanta adalah suku yang berupa bilangan tanpa variabel. Kalau koefisien adalah faktor dari konstanta tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis suku. Jenis-jenis suku itu ada suku-suku sejenis, ada suku-suku tak sejenis, ada suku 1, suku 2, suku 3, dan suku banyak. Selanjutnya ada operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar ini yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Tapi hal ini hanya dapat dilakukan dalam suku-suku sejenis saja. Sifatnya ada sifat komutatif dan sifat asosiatif. Yang kedua ada perkalian. Perkalian ini sifatnya ada 3. Apa itu? Ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Yang ketiga ada pembagian, dan terakhir ada perpakatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Anita. Selanjutnya, karena tadi sudah disimpulkan oleh temannya, saya ulang kembali kesimpulan untuk perkuliahan hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang bentuk aljabar, diawali dari kita mempelajari sejarahnya, ya kan, unsur-unsurnya, operasi bentuk aljabarnya. Sebelum saya tutup untuk perkuliahan hari ini, ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya, karena tidak ada yang bertanya, kita tutup saja perkuliahan hari ini. Minggu depan kita sudah berbeda lagi materinya. Untuk materi minggu depan silakan dipelajari di modulnya mengenai relasi, ya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang relasi. Untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, kita akhiri dengan membacakan lafaz hamdalah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Baik, demikian deskripsi singkat dari saya terkait video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Semoga dapat memberikan gambaran dalam aspek pengajaran sebagai salah satu tugas Tri Dharma, dosen di program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang, khususnya mata kuliah Konsep Dasar Matematika Lanjutan. Sekian video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.